Oke, kali ini gua mau bikin tutorial gimana cara mencuci hidung ya. Dan gue bikin dua ini. Satunya pakai alat suntikan, dan satunya pakai neti pot. Ada tabung khusus air infus atau air garam buat cuci ke hidung. Nah, metode kedua ya pakai ini, suntikan. Tarik dari infus, dari botol infus, nanti langsung dipakai buat ke hidung. Jadi sekarang kita mulai dulu ya, mungkin dengan alat suntikan dulu ya, sama air infusnya. Itu yang paling penting sih. Sebenarnya kalau kalian nggak ada air infus, kalian bisa bikin sendiri juga dengan garam ya. Garam pokoknya yang steril, non yodium, sama apa nih, soda kue ya. Nanti bikinnya bisa lihat aja di YouTube atau di search aja di Google. Soalnya gue dulu bikin juga agak repot ya. Soalnya gue belum tahu ternyata air infus ini bisa buat cuci hidung. Jadi dulunya gue tuh pakai air, bikin racik sendiri kayak gitu. Ternyata tuh mending pakai ini gitu loh. Baru tahu ada air infus ini buat cuci hidung. Soalnya gue dulu diajarinnya pakai air garam sama soda kue itu. Dan gue juga nggak pastiin ya kadar apa, berapa mil sama berapa sendok tehnya untuk garamnya kayak gitu. Gue takutnya nggak pas juga. Jadi gue sempat berhenti cuci hidung karena gue pikir agak repot, satu, dua, takut ada salah salah racik ya, maksud tuh milnya nggak cukup sama apa sendok tehnya gitu. Jadi takut salah, jadi malas juga lah, ada bikin lagi sampai gue udah nemuin pakai air infus. Jadi sekarang kita mau contohin atau tutorialin gimana cara apa cuci hidung pakai infus ini. Jadi kalian beli ini aja dulu, air infus. Ini gue beli sih lumayan ya, sodium chloride infus 0,9%. Kalau merek gue beli yang termurah. Kemarin gue belinya yang ini. Ini yang mahal banget nih, yang blonde punya. Udah habis ya, udah gue pakai sampai habis. Terus gue beli yang ini, udah habis 2 botol juga. Ini sekitar belasan ribu lah kalau di sosial media ya, di marketplace ya, belasan ribu lah. Nggak usah resep dokter, tinggal beli aja, klik beli terus kirim udah. Jadi gue masih ada, ini masih ada setengah, ini masih ada satu yang masih segel. Jadi kita contohin yang masih segel aja ya. Oke, sekarang ini masih segelnya kayak gini. Dia tuh disegel pakai karet gitu ya, pakai ya model karet ya. Kalau yang merek satunya tuh gue lupa ya segelnya kayak gimana ya. Terus dia tuh ada 2 ya yang lindungin, begitu buka segel tuh ada 2 yang lindungin dia pakai aluminium foil, tapi warnanya emas ya. Jadi ada 2, jadi tingkat kayak gini. Begitu udah buka segelnya, kita tinggal ada 2, masih ada 2 kayak ginian, terus tinggal buka aja kayak gini aluminium foilnya. Nanti itu bisa buat jarum suntik masuk, atau kita punya ini alat penusuknya buat infus. Jadi sekarang gue contohin yang ini ya. Gue lupa kok alat infus gue di mana ya. Yang ini kan udah habis. Jadi pertama-tama gue mesti ambil alat infus gue, alat penusuk infus gue. Ntar. Modelnya kayak gini. Ini cuma berapa ribu doang, paling 2 ribuan lah. Double spike. Ini merek One Med ya. Terserah sih kalau merek-merek nggak masalah ya. Merek apa aja nggak masalah. Modelnya gini. Jadi sekarang kita buka segel ini dulu.
Yang pastiin cuci tangan dulu ya, yang bersih ya. Ini udah cuci tangan. Sekarang ini masih segelnya kayak gini ya, yang merek ini ya, Satori ya. Kalau merek yang itu segelnya gampang, begitu buka dia ada 2 aluminium film dibuka juga. Oke, jadi kayak apa ya, tutup botol ya, yang model gini, tarik kayak kaleng-kaleng sarden ya. Terus muterin, buka, udah kebuka ya. Oke, sekarang dia ada 3 kayak lubangnya itu loh, lubang buat apa ya, buat alat suntikan itu. Tapi yang pasti kalian udah beli air infus ini sama suntikan ya. Nah, ini terserah sih beli yang 20 ml, 20 cc punya atau yang 10 juga nggak apa-apa. Soalnya ini sebenarnya untuk cuci hidung tuh nggak ada takarannya ya. Tapi menurut gue sih 10 ml tuh minimal lah. Terus kita mau 2 kali suntik juga apa-apa, nggak 2 kali buat cuci juga nggak apa-apa. Nah, ini gua yang baru ini 10 ml ya. Yang lama gue ini 12 ml nya nggak usah lah. Beda merek. Jadi pasti ini ada alat suntikan. Oke. Gampang banget. Begitu udah buka segel nih, dia karena merek ini jadi ada kayak 3 lubang ya di sini ya. Bentuk segitiga. Kayak gini. Gampang sih. Ini soalnya nggak bisa diapa-apain ya. Susah bukanya ya. Jadi kita pakai ini. Pastiin belinya masih segel ya. Ini soalnya barang-barang yang hanya untuk sekali pakai. Tapi ini sih aman lah ya. Mau buka dulu segelnya. Kayak gini dia. Buka. Jadi dia tuh sebenarnya tuh kayak bukan jarum ya, dia apa ya? Jarum plastik lah ya. Gua anggap ya. Terus tajam ya nih. Kita tusuk aja. Karena ini karet. Tinggal tusuk aja. Gue contohin ke yang setengah aja ya, yang udah ke pakai ya. So ini masih baru bener. Yang pasti udah ajarin buka segel ya. Tusuk aja. Udah masuk nih. Terus siapin gelas ya. Kalian siapin gelas. Buka yang satunya lagi. Jadi satunya buka nusuk, satunya buka kayak tuang kayak apa ya? Corong ya. Siapin gelas. Mungkin sekitar berapa mil ya? Gak usah banyak-banyak. Ini tuangin dulu ke gelas ya. Terserah sih mau gelas yang bening nggak masalah atau gelas yang ada warna-warni nggak masalah. Kita kan yang pasti buat hidung ini. Ini sih sebenarnya buat lebih gampang aja. Kadang orang tuh kalau ngambil langsung dari ini tuh agak susah. Makanya gue contohin nanti dua-duanya. Udah. Sekarang alat suntikan kita buka dulu segelnya. Masih baru nih. Ini murah juga, sekitar 2000-an lah. Ini 2000-an, ini 2000-an. Ada infus ini belasan ribu. Nggak mahal. Setelah gua udah tahu tuh nggak mahal. Dulu gua kirain tuh mahal. Oke, ini masih segel, gua buka segelnya ya. Terus kita sedot ya. Ambil, buka jarumnya. Caranya, ini kan masih ada jarum. Diputar aja ke kanan. Terus tarik. Oke, kita coba sedot ya. Dari sini. Gak susah ya. Kayaknya ini nggak bisa disedot karena bukannya 20 cc. Bisa. Oke. Airnya terlalu dikit ternyata. Sampai ya 10.
Ini udah 10 ya. Tuh, udah 10. Terus siapin, kalau kalian ini kan gua tutorial, jadi gua di kamar nih. Jadi gua siapin ember atau baskom atau apalah segala macam lah ya. Kalau biasanya gue tuh di kamar mandi di wastafel. Jadi tinggal semprot-semprot aja, tinggal semprotin aja. Jadi jatuhnya ke wastafel. Jadi aman ya. Maksud tuh nggak berantakan ya di lantai. Nah, jadi kalau di sini gue contohinnya ke ember lah, biar nggak jatuh juga ya. Buat nada ininya, airnya ini, air empusnya. Oke. Terus gimana caranya? Caranya sih sebenarnya gampang. Air infus ini jangan diminum ya. Maksud tuh kalau udah masuk ke air ya muntahin aja, keluarin aja, jangan ditelan. Ngetelan sih sebenarnya nggak apa-apa, gue kadang ketelan juga, nggak masalah sih kalau dikit-dikit ah, dikit-dikit aja nggak masalah. Mungkin kalau anak kecil ya, kalau bisa jangan dulu lah ya, umur di sekitar 3 sampai 8 tahun mungkin jangan dulu. Kalau begitu langsung itu aja, buang aja, jangan sampai ketelan. Kalau orang gede sih nggak apa-apa, telan dikit-dikit nggak apa-apa lah. Tapi kalau bisa sih buang aja, langsung dimuntahin aja. Nah, jadi itu gini aja, lurus, agak condong aja, karena kita mau nusuk yang sebelah hidung kanan ya. Jadi kita condongnya ke kiri biar dia ngalir dan agak bungkuk. Biar biar ngalir aja, jadi masuk dari atas turun ke kiri. Jadi masuk dari kanan atas turun ke hidung kiri. Nah, kayak gitu aja ya, gampang ya. Jadi kayak gini. Nah, kurang turun ini. Jadi masih ada sebagian nyangkut di sebelah kanan. Dan ini cuma 10 mil. Kalau 20 mil dia agak banyak ya. Oke, yang ini gue udah dari gelas, gue udah tutorial ya. Jadi sekarang gue tutorialin lagi. Ambil langsung dari infusnya. Jadi kita nutup lagi. Close. Masuk. Putar kiri ya. Kalau putar kanan kan buka. Nah, terus buka. Tarik jarumnya. Penutup jarum. Udah. Kita nggak usah ambil dari gelas. Karena sebenarnya menurut gue sih agak repot ya. Kalau kita harus tuangin dulu ke gelas baru disedot ya. Agak repot menurut gue ya. Tapi kata dokter sama susternya lebih enak aja katanya. Tapi sebenarnya lebih gampang kayak gini aja udah. Dia kan karet. Karet. Tinggal tusuk aja. Dan nggak bakalan bocor. Terus sedot aja. Sedot. Lebih gampang kan dari tadi, gue kayaknya agak susah deh. Karena airnya terlalu dikit. Jadi ada kadang dia nggak, kayak apa ya, nggak keluar ininya. Nggak bernapas itunya. Tuh, udah 10 mil ya. Tarik aja. Terus kayak tadi lagi. Tutup dulu, penutup jarum. Terus putar ke kanan, buka. Oke. Sekarang yang sebelah kiri ya. Agak gini aja lah. Langsung coba. Udah gini, terus masukin aja, tekan kuat-kuat, terus biarin dia biar dia ngalir lewat kanan. Kalau kita nggak gituin, dia nanti masuk ke daerah mulut, lewat tenggorokan tuh masuk ke mulut ya. Kalau masuk mulut tinggal keluarin aja. Oke, ini sudah selesai ya. Contoh pakai infusnya udah selesai. Berarti kurang lebih kalian udah ngerti ya. Kurang lebih udah ngerti. Sekarang ini gimana cara gua tuangin sini ke sini. Sekarang gua mau bikin yang ambil tisu dulu. Tapi udah lega sih ini. Kalau lagi pilek tuh pasti banyak
ingusnya keluar. Ikut keluar dia. Seperti gue bilang, ini nggak ada takaran, kita bebas. Minimal menurut gue 10 mil, tapi kayaknya 10 mil terlalu dikit deh. Kadang gue pakai yang gede itu 12 mil. Kayaknya kalau 12 ke atas ya, 15 atau berapa, tapi yang suntikan, alat suntikan yang lebih gede ya, 20 mil punya yang gedeannya. Nah, itu tuh lebih nyaman. Tapi nggak apa-apa, kita bisa berulang kali nyoba, nggak apa-apa, itu nggak masalah punya. Oke. Sekarang mau pakai metipod, gue bikin dulu. Gue kalau belinya ini di Malaysia, gue pertama kali ke dokter THT tuh dikasih ini sama ini. Dia tuh nggak ajarin gue pakai ini, alat suntikan sama air infus. Jadi gue diajarin pertama dokter THT, gue pertama kali nanya dokter THT di tahun 2023. Karena gue udah parah banget pileknya. Jadi tuh gue dikasih ini sama ini. Terus gue cuma diajarin sama susternya gini. Ini cara apa, aduk-aduk dulu di gelas gitu, baru masukin ke sini. Pas ininya habis, gue bingung dong. Akhirnya gue cari di internet. Maksud tuh cara bikin ini loh, maksud tuh. Ternyata kalau ini kan udah paketan ya, dia udah tercampur ya, kayaknya sih udah tercampur antara air garam sama soda kue ya. Jadi udah aman ini, maksud tinggal campur sama air aja, udah. Kalau itu kan kita mesti campur air sama garam sama soda kue ya. Jadi itu agak repot, makanya gue nggak nerusin lagi sampai ya hampir setahun lebih lah. 2024 baru gue mulai pakai inilah. Enggak sih, enggak, udah 2025 deh baru-baru ini. Gue udah baru pakai ini. Tapi lumayan juga, gue sempat racik-racik sendiri juga, lumayan lama juga. Ada sekitar 2-3 bulan lah. Capek lama-lama juga, bosen lah. Terus pilek udah nggak begitu parah ya. Gue tinggalin lah. Yang ini masih baru ya, gue contohin ya. Masih segel juga. Bentuknya kayak gini. Ini di Indonesia banyak yang jual, di marketplace banyak yang jual. Gue udah lihat. Bebas sih. Soalnya dia tuh terjual bebas di marketplace, bukan di tempat alat-alat kesehatannya aja. Maksudnya tuh di orang stationery aja jual kayak ginian. Oke, ini masih segel loh ya. Segel. Kita buka dulu segelnya. Kayak gini. Dia tuh kayak botol minum ya, kayak botol minum apa aja lah, kayak mau fitness atau lari, atau botol minum apa ini, buat ini loh, apa, susu ya. Ini ada ukurannya 100, 200, 300, 400, 500, 500. Jadi kita ini tuh 1,5 sendok teh itu buat 500 ml ya. Ini masih segel juga ya. Terus kita buka selangnya dulu. Masih segel juga. Waterproof namanya. Jadi ini dapat 2 ya. Buat masuk ke hidung ada 2. Yang ini buat anak kecil, ini dewasa. Gue coba lihat. Iya bener, yang berbentuk kayak gini dewasa. Kalau yang ini anak kecil. Harusnya kayak gak terbalik. Oh, dia beda di sininya, di apa? Di showernya gitu loh. Di yang keluar airnya itu dia ini 4 titik. Tapi kecil. Kalau sedangkan ini yang udah langsung gede gitu. Bedanya di situ. Oke. Gua tetap pakai yang dewasa dong. Jadi ini mana ya gue ya? Oke. Sebagian gue masukin ke sini ya. Oh enggak, gue lihat dulu. Gue masukin ke sini dulu. Ini ada air ya.
Ini airnya tuh kalau kita mau bikin tuh pakai air yang kok pakai air mineral ya. Dan kalau kalian punya dispenser air ya, ambil airnya yang hangat. Tuangin aja yang hangat. Tuang yang hangat ini lumayan hangat. Tadi sih udah agak dingin ya. Jadi gua ambil 200 ml ini. Enggak lah. Salah. Ini aja. Ini udah ada takarannya 200 ml. 250 ml. Ini gua masukin sini. Enggak salah. Jangan. Yang ini biarin aja. Ini 200 ml udah ada. Tapi kalian nggak bisa lihat sih itunya ya. Tetap gini nih. Biar kelihatan aja airnya. Oke. Ini cuma 200 ml. Kalau ini. Gelas ini tuh cuma 200 ml. Jadi ini 1,5 sendok teh. Udah ditulis sama susternya. 1,5 sendok teh. Kita buka segelnya dulu. Ini sih udah gampang, tinggal larutin aja ya. Dia tuh natrium bikarbonat. Berat bersih 90 gram. Jadi tinggal larutin aja. Ini expiry date-nya kapan ya? Expiry date 2 Desember 2026. Masih setahun lebih ya. Nah, jadi aman lah. Udah gua buka segelnya ini. Kita takut tuh ketumpahan aja. Soalnya kan garam dia. Garam bener-bener. Cuma udah ada campurannya ya. Ini apaan sih ini? Terus ini 1,5 sendok teh. Tadi ini cuma 200 ml. Jadi gua ambil sekitar setengah sendok aja ya. Setengah sendok teh aja. Setengah. Karena ini cuma 200 ml. Oke. Kan 250 ml 1,5 sendok teh. Anggap aja 250 ml sama ini terus 7 berapa ya? 3/4 ya? 3/4 ya? Nah, ini cuma 200 ml, anggap aja setengah sendok aja lah. Nah, ini di sini racikan agak-agak bingung gue kadang. Takut takarannya salah atau apa. Makanya gue nggak terusin lagi ya kemarin. Sebelum mengenal air infus ya. Oke. Kita kocok ya pakai aduk ya, pakai apa? Pakai sendok. Nah, ini airnya udah mulai dingin nih, udah susah larutnya. Kalau di airnya masih panas, masih hangat, enak dia garamnya cepet larutnya. Tapi jangan panas-panas juga. Paling sekitar hangat-hangat lah, maksudnya kayak gimana ya. Masih bisa kita minum lah. Gak usah diseruput punya. Nah, seruput kan kelihatan panas. Nah, minum biasa aja. Dan dipegang juga nggak panas banget. Nah, masih hangat-hangat gitu. Ininya gue tutup dulu ya. Gue takut aja ketumpahan kayak gini nih. Repot nanti bersihinnya. Ini apa, sendoknya juga dikasih sama farmasi ya. Karena gue beli ini, dikasihnya ini. Jadi nggak usah repot lagi pakai sendok, ini kan kegedean. Kalau setengahnya ini tuh bisa satu lebih kayaknya. Jadi sekarang habis udah larut semua, kita tuangin ke neti pot. Agak lega sih kok. Dingin-dingin di sini. Enak, lega. Kalau kalian posisi lagi banyak ingus, lagi hidung tersumbat atau apalah pokoknya lagi apa keluar terus ya ingusnya ya, nah, boleh langsung semprot-semprot gini aja, masuk langsung cuci hidung. Bebas sih kalian, kalau gua kan sebelum tidur cuci hidung, terus bangun tidur cuci hidung, kayak gitu aja. Jadi cuma 10 ml aja, besoknya juga 10 ml. Nah,
Kalau misalnya kalian yang suka naik motor gitu kan, pulang kerja langsung cuci juga nggak apa-apa, biar biar nggak ada kotoran aja di dalam hidung kita. Ini tuh buat apa ya? Biar kita cuciin tuh semua yang semua kesaring lah, kayak bakteri, virus atau segala macam itu yang di daerah sini tuh keluar semua. Jadi ya dia ikut, kalau kita tusuk kanan ya semprot di kanan ya dia keluar di kiri kayak gitu. Nanti bakalan keluar semua. Ah, ini udah larut semua ya. Udah nggak ada lagi itunya. Pasti pasti asin. Ah, mau coba nggak jadi. Sekarang kita tuangin ke neti pot. Kan 200 ml lebih ya, hampir 2,5 ya. Tadi kan ada sisa ya dari yang air infus ya. Nggak masak apa-apa sih, campurin. Oke. Terus ini. Penutupnya kita yang kenceng ya. Tapi jangan terlalu kenceng juga, takutnya susah bukanya atau lost dia. Oke. Gue udah lama nggak pakai loh, kok kayaknya beda ya. Wih, putar balik kayak gini biar keluar mulu. Biar dia, ini ada udaranya. Biar nanti dia bisa keluar sendiri. Kalau kayak gini kan nggak bisa. Agak susah juga lah masak kayak gini. Tetap nih putar gini. Karena hidung kita kan di bawah. Cuman ini suka muncul, ini nggak bener kali ya. Padahal gue belum pencet apa-apa dia udah muncrat. Agak ribet ya ini ya. Enakan pakai suntikan ya, alat suntikan ya. Soalnya kalau kita pencetnya agak kenceng juga bisa nyembur deh. Gue pertama kali juga nyembur, gue kan nggak ngerti. Ya baru pertama kali nyoba, pas masukin, kaget. Gue ini yang kaget juga. Baru pertama kali hidung ada kemasukan air kan pasti kaget gitu. Belum terbiasa. Nah, kalau kayak gini kan udah terbiasa juga. Udah pernah ngeramin, oh kayak gini. Terus ya pertama kali pasti kaget karena kan air garam kan asin-asin juga. Kaget, rasanya apa? Oke, kita coba ya sekarang ya. Muncul mulu. Ini aja. Kanan dulu ya. Kalau udah terbiasa kelamaan pakai ini kok kayaknya nggak enak ya. Pakai ini kayaknya enak banget masuk ke hidung tuh. Kalau ini kayaknya masih nggak masuk dalam-dalam ya, masih di luar loh. Cuman berapa doang yang masuk, berapa? Kayaknya setengah senti doang. Oke. Sekali doang ya. Seru. Kayak kayak lagi berenang kemasukan air. Oke. Ada yang ketelan juga sih. Kiri lagi ya. Oke. Agak ribet nih. Nggak ada nggak ada ukurannya di sini, jadi asal bancet aja terus. Tapi ini lumayan sih nih, nggak kayak kemarin yang mungkin terlalu banyak juga ya. Pertama kali gue bikin tuh sampai 500 ml, jadi tuh dia tuh kayak udah maksimal gitu ya. Begitu pencet langsung nyembur. Wah, dia juga kaget juga. Mungkin bukan karena nyembur, gue langsung
kayak apa ya, kayak berontak gitu loh, kayak kaget gitu kan, langsung lepasin aja, oh ya, tahu-tahu, oh kayak gini. Akhirnya lama-lama terbiasa kayak gitu. Mungkin kalian yang baru pertama kali coba, jangan kaget lah, ya kemasukan air kayak gitu, santai-santai aja. Pokoknya begitu masuk kiri ya kita kayak kayak keluarin lewat kanan gitu loh. Tapi sebagian pasti masuk ke daerah tenggorokan nih atau ke mulut ya. Ya udah, langsung buang juga. Oke, ini kayaknya gue udah cukup ya buat besok lagi ya. Udah kebanyakan nih. Sampai banjir. Tapi ya seger ya. Mungkin tutorial cuci hidung ini cukup sampai sini aja. Apa yang ada yang belum ngerti ya, gue juga nggak tahu kenapa nggak ngerti. Karena ini udah sangat jelas banget. Dan gue ngomongin juga gampang-gampang banget, nggak terlalu sulit didengar ya. Yang pasti mau gampang pakai alat suntikan. Beli di mana? Bisa beli di marketplace, ini 2000-an doang kalau yang ukuran 10 mil doang. Yang ukuran agak gede mungkin 4000 ya kan yang 20 mil. Mungkin kalian ini kekecilan ya, mungkin pakai 20 mil oke lah ya, yang nggak ada jarum suntiknya. Jadi begitu masukin aja kayak gini. Beli ini juga jangan lupa, beli ini 2000-an doang atau 3000 lah ya. Ini belasan ribu, sekitar 12.000 apa 14.000 ya. Gue beli banyak soalnya. Terus, dan ini yang termurah sih merek ini. Terus tancap aja ke sini. Nanti masukin aja ke gelas biar lebih gampang sih. Tapi menurut gue sih agak ribet ya. Mending posisi kayak gini, tanpa perlu ada alat ini, alat penusuk, alat infus, penusuk infusnya nggak perlu. Jadi cukup ini sama ini aja kalau gue ya. Nggak tahu kalau kalian ya. Kalian ya coba aja lah. Jadi begitu itu tinggal tusuk, sedot, terus tutup, buka, terus udah gampang gitu aja. Lakukanlah selama kalau misalnya kalian lagi kena pilek, terus ingus banyak, hidungnya mampet kayak gitu kan, coba aja. Terus ya sejam lagi coba juga apa-apa. Ini sebenarnya nggak ada takarannya sih, dan kayaknya nggak merusak juga ya daerah hidung kita ya. Soalnya justru ini dia tuh bagus banget untuk biar hidung kita nggak infeksi gitu, membunuh bakteri, virus. Dia nggak membunuh sih, dia mengeluarin aja ya. Oke ya, mungkin kayak gini aja tutorialnya. Dan gua akan bikin banyak video-video tentang kesehatan, karena gua akan banyak main di konten kesehatan yang terutama yang layanan berbayar ya. Konten-konten yang berbayar yang bisa kalian akses lewat Facebook, TikTok, dan Instagram ya. Karena hanya di situ yang bisa berbayar. Jadi itu konten eksklusif tentang kesehatan, terutama di rambut ya. Bagi yang sering rambutnya rontok, yang udah mulai botak, pitak kayak gitu, bolehlah joinan eksklusif konten gue. Dengan cara langsung langsung join aja ya, tinggal terus nanti ada yang cara-caranya lah, nanti tinggal bayar doang kayak gitu loh. Gue nggak tahu juga ya, gue nggak pernah langganan berbayar ya. Mungkin bisa pakai e-wallet atau paling ya kredit card atau debit card kayak gitu aja. Soalnya ini kan kalau kayak punya Meta kan kurang lebih kayak gitu. Meta kan Instagram sama Facebook ya. Jadi gue akan sharing banyak konten kesehatan tentang rambut, terutama di Instagram, Facebook, dan TikTok ya. Ya jadi gitu aja ya. Kayaknya tutorial ini udah sangat-sangat jelas dan semoga banyak membantu kalian. Terima kasih sudah menonton.